Kisah film eksperimen dimulai dengan gambar dua gajah dengan pernyataan tertulis seleksi alam. Kemudian ditampilkan serangan beberapa serangga satu sama lain termasuk hewan air dan darat. Kemudian hewan seperti serangan manusia sebagai pertumpahan darah dan kekerasan ditampilkan pada manusia lainnya. Kemudian karakter bernama Travis muncul. Dia adalah anti-war protestor. Adegan berikutnya dimulai di depan umum di mana publik bekerja keras dan spanduk pernyataan tertulis seperti "No more coffins and paste" ditangkap. Travis juga dalam operasi dan berbicara dengan seorang pria. Spanduk Travis yang tertangkap memiliki kalimat tertulis di atasnya sebagai "bawa mereka pulang". Sementara itu, seorang gadis didorong oleh seseorang yang ada di sana dan dia terjatuh. Travis marah karena melihatnya dan dia mulai menunjuk pria itu, dan polisi menutupi masalah yang datang ke sana. Gadis itu bertanya pada Travis, "Apa kamu baik-baik saja?" Setelah itu mereka berteman. Percakapan dimulai saat dia mengatakan kepadanya dia akan pergi ke India. Di adegan berikutnya, Travis sedang membaca koran sambil duduk di kamarnya. Dia melihat iklan di mana beberapa subjek diperlukan untuk eksperimen perilaku. Durasinya 2 minggu dan ada kebutuhan staf. Gajinya $1.000 per hari. Travis pergi untuk wawancara dan bertemu dengan seorang pria bernama Beris yang duduk di sebelahnya. Travis memanggilnya Smartman sambil menatapnya, dan orang pintar itu berkata kepadanya, "Kami adalah orang di sana." Seorang ilmuwan utama mengatur pertemuan dengan para kandidat setelah beberapa waktu. Dia berkata, "Kami akan melakukan eksperimen perilaku. Untuk itu, kita perlu mengatur tes seri pendek untuk itu." Dia ingin menjelaskan sebelumnya karena hal-hal ini akan diberikan kepada Anda di lingkungan yang aman. Ini akan menjadi eksperimen yang sebenarnya. Beberapa subjek akan dirampas hak-hak sipilnya. Lalu dia berkata, "Ayo mulai ujian." Berbagai pertanyaan diajukan kepada Travis dan anggota lainnya, seperti kata kekerasan diucapkan di depan Travis, dan dia berkata tidak. Setelah itu, kata agama diucapkan di hadapannya. Dia kembali berkata tidak. Ilmuwan berkata di atasnya, "Ini adalah area yang luas." Semakin banyak pertanyaan juga ditanyakan dari Beris dan Travis dengan cara yang sama. Dan Travis duduk di tempat di mana layar diatur yang memainkan adegan kekerasan. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu bersama temannya. Travis kembali mencapai tempat yang sama dan dia juga bertemu dengan Beris di sana. Dia berkata kepadanya setelah bertemu, "Senang bertemu denganmu." Kebanyakan orang di sana mereka terlihat gelisah dan pengangguran, dan mereka setuju dengan itu. Ilmuwan utama memberitahu mereka ada eksperimen dalam 2 minggu mendatang untuk mereka semua. Dia lebih banyak berkata, "Saya akan mengambil kembali hak sipil dari kalian semua. Anda memiliki kesempatan terakhir jika Anda ingin berhenti." Kemudian staf yang lengkap mengangguk saling memandang. Kemudian pemimpin berkata, "Bagus." Dia berkata, "Keselamatan Anda akan menjadi prioritas pertama kami. Eksperimen akan dihentikan jika terjadi kekerasan di pihak mereka." Kemudian pemimpin memanggil kehadiran semua orang dan orang tersebut berdiri. Membuat kelompok lain sambil duduk, orang diminta mengikuti antrian lain. Dengan cara yang sama, ilmuwan pergi sambil mengucapkan semoga sukses. Tim Beris diinstruksikan. Tim Beris adalah penjaga sementara tim Travis adalah tahanan. Tim Travis diberitahu ada 5 aturan penting untuk para narapidana. Mereka diberitahu tentang aturannya. Sebagai narapidana hanya sebatas area yang ditentukan. Kemudian diceritakan mereka akan disajikan 3 kali makanan dan mereka bertanggung jawab untuk membersihkan perik mereka sendiri. Durasi waktu 30 menit untuk rekreasi. Mereka di mana mereka bisa istirahat. Jika tidak, jadi lebih banyak aturan juga diberitahukan dengan peringatan. Calon itu akan dikatakan juga percobaan ini tidak hanya relevan dengan individu. Ini akan diberlakukan pada seluruh kelompok jika seseorang melanggar aturan. Lampu merah akan menyala jika tindakan disipliner tidak diambil dalam waktu 30 menit terhadap anggota grup, dan percobaan akan dihentikan. Kemudian ilmuwan berkata, "Sekarang saya akan melihat Anda setelah 2 minggu." Kemudian seorang anggota kelompok Beris berkata, "Pakailah pakaian sesuai dengan nomor yang Anda tentukan." Dan tugas sel yang diberikan akan macet dan dengan selnya. Kemudian semua orang akan pindah ke sel yang dialokasikan. Travis mengamati kamera tetap di sana. Teman tahanan Travis adalah Nix dan Benjai.
Di waktu berikutnya, waktu rekreasi bermain bola basket tiba. Sekarang narapidana sedang bermain basket. Seorang narapidana memukul bola basket ke penjaga sambil tertawa. Bibir penjaga mulai mengeluarkan darah karena pukulan bola basket itu, tapi penjaga tidak bisa bereaksi sesuai aturan. Dia berkata kepadanya, kita dapat mengambil tindakan disipliner dalam waktu 30 menit. Teman-temannya menolak untuk mengambil tindakan tersebut. Kemudian anggota kelompok penjaga menghukum napi yang memukul penjaga dengan mengatakan harus melakukan 10 push up. Semua narapidana juga diminta melakukan hal yang sama. Semuanya memiliki 10 push up. Ruang penjaga memiliki layar kamera yang memungkinkan untuk mengawasi aktivitas para narapidana. Kalau tidak, narapidana disuguhi makanan oleh penjaga karena sekarang hari kedua. Sebuah makanan tidak disukai oleh satu narapidana, tapi kebersihan piring makan itu perlu sesuai aturannya. Travis juga tidak membersihkan piring dengan beberapa tahanan. Dia menurunkan piringnya di tangan penjaga ketika dia memaksanya. Dia berkata, lihat, saya sudah membersihkan piringnya. Pemimpin penjaga berkata dengan lantang, mereka harus melakukan lebih banyak push up. Seorang narapidana melempar makanan ke wajah penjaga. Dan dia berkata, lihat, saya telah berlatih push up. Kemudian penjaga yang sama melempar makanan ke mereka. Akibatnya semua narapidana mulai melemparkan segala sesuatu kepada mereka. Dan penjaga pun berteriak, ini rumah kami. Mereka sangat bersemangat. Di adegan berikutnya, semua penjaga membicarakan tentang peraturan. Setelah itu, Barris berencana bahwa kami harus mempermalukan semua narapidana karena mereka bertindak seperti itu. Dia menyemprotkan alam pemadam kebakaran di sel tahanan setelah mereka mengatakannya. Kemudian Barris mengunci Travis dengan pintu tahanan dan menggunakan borgol untuk membalas dendam darinya. Barris berkata pada Travis pada kata-katanya, diam. Kemudian dia mengatakan dengan lantang, kejadian seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Lalu dia berkata dengan lantang, semua orang telah mendapatkannya. Semua menjawab, ya pak. Lalu pergi ke depan cermin. Barris pun tersenyum. Di sisi lain, Travis sedang kesal dan Maud sedang marah. Dia mendengar suara rekan tahanannya. Dia berkata, gula darah saya turun terlalu rendah. Penjaga memintanya untuk tetap diam saat dia menceritakan masalahnya kepada mereka. Barris berkata kepada semua tahanan pada hari ketiga persidangan, dia berkata, kita harus bertindak agar setiap orang dapat kembali ke rumahnya dengan bahagia. Lalu dia berkata, di manakah peracun nomor 61 itu? Masuk ke dalam bersama mereka. Barris menemukan tahanan itu dalam keadaan sakit. Suaranya adalah Benji dan Barris memintanya untuk berdiri, tetapi Travis mengungkapkan tentang penyakit yang diidapnya. Tapi penjaga tidak meyakinkan dan berkata, aturan adalah aturan. Travis berkata, eksperimen akan dihentikan jika merugikan satu sama lain. Lalu jaga perintah kembali ke selmu lagi dan semua tahanan terkunci. Sekarang dikurung di dalam tahanan. Travis yang khawatir mulai membayangkan temannya dan dia juga berbicara dengan teman tahanannya. Di sisi lain, penjaga berbicara karena eksperimen akan berakhir jika seseorang terluka dan juga tidak akan dibayar. Jadi lebih baik mengatasinya menggunakan teknik lain. Dengan cara yang sama, Barris memikirkan rencana kedua saat dia membebaskan Travis dari sel di makanan hari untuk membalaskan dendamnya. Kemudian dia membuatnya terikat dengan kursi yang membawanya ke suatu tempat. Setelah itu dia mencukur kepalanya dengan mesin cukur. Saat Travis terjatuh, dia memukul kursinya dengan paksa. Travis pun terlalu dihina. Dia tetap diam masuk ke selnya ketika ditanya tentang hal ini terjadi. Benjai tidak dirawat, bahkan tidak disajikan makanan yang sakit karena dia tidak dapat meninggalkan tempat tidurnya. Menyembunyikan roti secara diam-diam, Travis menjanjikannya untuk dimakan setelah datang ke sana. Salah satu anggota pengawal datang untuk membantu Travis di malam hari yang tidak mampu menghadapi ketidakadilan itu. Travis memintanya untuk membawa jarum suntik dan insulin dari tas Benjai. Dia akan memberinya uang tunai jika dia mau, tapi penjaga itu menolak tawaran tersebut. Dia pergi ke ruangan itu dengan diam-diam. Tempat tas ditempatkan. Setelah menggeledah tas Benjai, dia keluar mengambil insulin dan jarum suntik. Sebaliknya, Barry segera menjangkau penjaga itu yang membantu Travis setelah melihat semuanya melalui kamera. Dia menemukan segalanya darinya. Sambil mengancamnya, ia meminta Anda melakukannya, dan dia mengungkapkan segalanya. Travis sendiri pergi ke sel untuk mengambil insulin dan jarum suntik dan meletakkannya di tempat tidur Benjai. Dia menatap Travis. Travis dibawa ke pemimpin Barris di adegan berikutnya. Kemudian Travis diperintahkan untuk membersihkan toilet karena pelanggarannya. Travis menolaknya, lalu Travis terpaksa berkata, saya adalah seorang tahanan. Travis tidak mengikutinya dan berkata, pergilah ke neraka.
Wajah Travis dicelupkan ke toilet sebagai hukuman dan toilet pun disiram. Terlepas dari penganiayaan ini, Travis berkata kepada Barris, "Pergilah ke neraka." Pada akhirnya, Travis menerima kekalahannya dan berkata, "Saya adalah seorang tahanan." Di adegan berikutnya, Travis terlihat menangis dan dalam kondisi tidak berdaya, semuanya ditangkap oleh kamera. Di sisi berlawanan, Barris membangunkan penjaga di malam hari yang mencoba membantu Travis, membawanya ke ruangan lain dan ditempatkannya di bawah tahanan. Penjaga ini dibawa ke hadapan narapidana pada hari kelima. Wajahnya terluka dan berlumuran darah saat wajahnya tidak ditutupi. Barris menemaninya peracun nomor 76. Travis mendengar semuanya dan melempar bajunya ke tanah setelah melepasnya. Dan menurut Travis, semua narapidana melempar baju mereka ke bawah. Setelah beberapa saat, Travis bergerak ke arah kamera dan terjatuh. Barris melanggar menunjukkan kebrutalannya, sedangkan Benjay mengukulnya hingga kehilangan kendali. Berbalik, Barris memukul Benjay, akibatnya Benjay mulai menderita, jatuh dan juga terluka. Sekarang Benjay tidak bergerak, terbaring di tanah. Travis terkunci di dalam kotak besi terisolasi yang memiliki kamera tetap di dalamnya. Kini, para penjaga kebingungan sementara Barris terus menunjukkan kebrutalannya. Dia berkata tidak ada yang akan tahu tentang ini. Di hari ke-6, Travis melanjutkan tawanannya yang terkunci di dalam kotak besi. Dia juga berpura-pura kepada orang lain karena di dalam kondisi tersebut harapannya tidak putus. Dan akhirnya berhasil membuka kotak besi menggunakan gelangnya dan dibebaskan. Dia juga membebaskan tahanan lain yang keluar dan melanjutkan upayanya untuk menyerang para penjaga. Seorang tahanan menyerahkan Travis pada tongkat besi setelah kedatangannya untuk menyerang penjaga lain. Penjaga ketakutan melihat layar kamera karena mereka tahu sebagai tahanan sudah dibebaskan sekarang. Salah satu penjaga bertanya apa yang harus kita lakukan. Memegang tongkat, Barris berkata, "Kita harus siap." Semua narapidana memukuli pintu kaca dengan keras. Setelah itu, pintu kemudian dibuka. Semua penjaga melarikan diri menyelamatkan hidup mereka, sementara Barris mengejar mereka. Narapidana mengejar mereka dengan gila karena mereka akan mengambil nyawa mereka. Penutup tidak dibuka untuk bergelar keluar oleh penjaga. Sementara itu, para narapidana menyerang mereka. Barris menusuk Travis tapi dia memegang pisau, sementara Barris kehilangan cengkraman tangannya karena ketakutan. Setelah itu, Barris dengan kasar memukuli Travis dan narapidana lain yang menyerang penjaga lainnya. Pada saat yang sama, lampu merah menyala, artinya percobaan telah dihentikan sesuai aturan. Sekarang situs di luar negeri terlihat saat pintu gedung tidak terkunci. Kicau burung terdengar dan cahaya hari yang cerah terlihat. Semua mulai berjalan dalam kondisi terluka dan duduk di tanah dengan sedih. Kemudian bus yang sama tiba yang menurunkan mereka di sini. Semua mendapatkan kursi di sana mengenakan gaun mereka. Barris yang duduk di dalam bus membawa cek tunai sebesar 14.000 US dollar, tetapi Barris kesal. Dia melihat ke arah Travis. Semua telah menjadi peserta eksperimen jadi dibayar. Media juga menayangkan berita bahwa itu adalah tes psikologis dan semua eksperimen telah disaksikan. Sekarang, Travis pindah ke India. Duduk di dekat danau, Travis mengamati seorang wanita yang membersihkan wajah anaknya dengan air. Terkadang, teman Travis datang di belakang. Dia tersenyum damai dan keduanya